Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessing of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to my channel. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya yaitu channel pembelajaran, video pembelajaran. Saya adalah guru prakarya kelas 9 di SMP Negeri 1 Miri. It's me, Miss Denny. Di video kali ini, saya akan membahas tentang makanan dari bahan pangan setengah jadi. Apa itu makanan dari bahan pangan setengah jadi? Without any further ado, let's get started. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian makanan dari bahan pangan setengah jadi. Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi, daging unggas, dan juga ikan. Saat ini banyak diminati masyarakat modern, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang sangat padat. Karena pengolahan bahan setengah jadi ini bisa disimpan lama dalam kondisi beku seperti bakso, sosis, nugget, atau dapat juga disimpan dalam kondisi kering seperti dendeng, telur asin, dan juga abon. Dengan demikian dapat digunakan kapan saja. Nah, yang berikutnya adalah jenis-jenis olahan makanan setengah jadi. Di dalam video ini terdapat gambar-gambar dari jenis olahan makanan setengah jadi. Yang pertama ada sosis. Sosis adalah suatu makanan yang terbuat dari daging cincang, lemak hewan, dan juga rempah-rempah, serta bahan-bahan lain. Sosis umumnya dibungkus dalam suatu pembungkus yang secara tradisional menggunakan usus hewan, tetapi sekarang seringkali menggunakan bahan sintetis serta diawetkan dengan suatu cara, misalnya dengan pengasapan. Sosis adalah makanan favorit anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa juga sangat menyukai makanan ini. Kemudian ada bakso ikan. Bakso ikan adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Bakso ikan seperti pada umumnya berbentuk bulat dan kecil. Tetapi bakso ikan memiliki warna yang lebih terang dibandingkan dengan bakso-bakso lain. Kemudian yang ketiga ada kornet. Kornet adalah daging berbentuk gilingan, daging halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset. Nah, selain dari 3 produk yang tadi, yaitu ada lagi keju. Keju terbuat dari susu sapi, susu kerbau, maupun susu kambing. Teksturnya lembut dan rasanya creamy. Keju banyak mengandung kalsium, sehingga banyak sekali diminati oleh anak-anak dan juga anak remaja. Telur asin adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan. Makanan yang satu ini adalah makanan yang paling familiar karena mudah didapat dan juga enak. Yang terakhir ada dendeng. Dendeng adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas, serta dibumbui dengan saus asam, asin, atau manis dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Setelah mengetahui apa saja jenis-jenisnya, mari kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu teknik pengolahan makanan setengah jadi dari bahan baku perikanan dan peternakan. Oke, apa saja sih teknik pengolahan itu? Keep on watching. Nah, di sini ada 3 teknik, yaitu yang pertama teknik penggilingan. Teknik penggilingan bisa menggunakan grinder ataupun blender. Ada juga yang menggunakan mesin penggiling. Teknik ini yang kita beri contohnya adalah daging ikan, daging sapi, dan daging unggas yang dicuci kemudian dimasukkan ke dalam grinder atau blender untuk digiling sehingga berbentuk pasta. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik pemanggangan.
Daging ikan, daging sapi dan unggas, atau daging ayam dapat langsung dipanggang untuk dijadikan steak. Daging yang dipanggang sebaiknya daging yang memiliki tekstur daging yang lebih kencang. Ikan dipanggang dalam oven. Caranya, panggang ikan dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama sekitar 10 menit atau hingga kulit pelapisnya kuning keemasan. Lama pemanggangan tergantung pada ketebalan fillet. Lanjut, teknik menggoreng. Teknik ini menggunakan minyak goreng dengan jumlah yang cukup hingga seluruh bagian ikan terendam minyak. Pastikan semua bagian ikan terendam di dalam minyak. Tujuannya adalah yaitu untuk memastikan bahwa ikan matang dengan sempurna dan juga tidak lengket di wajan ataupun di teflon. Next, kita akan membahas tentang metode pengolahan. Ada dua metode pengolahan. Yang pertama yaitu proses pembekuan. Proses pembekuan adalah menyimpan makanan dengan cara dibekukan, merupakan salah satu cara untuk mengawetkan makanan. Kemaslah makanan dengan rapat dan gunakan sistem vakum. Suhu yang baik untuk pembekuan cepat sekitar minus 35 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Yang kedua ada proses pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air pada ikan dan daging sampai batas aman untuk disimpan. Proses pengeringan sederhana dilakukan dengan menggunakan panas matahari atau dijemur. Lalu pengeringan secara modern dilakukan dengan menggunakan mesin yang dapat diatur suhunya dengan aturan pengolahan. Pengeringan ini bisa menggunakan microwave atau juga oven. Next, kita ke tahap pengemasan. Apa itu tahap pengemasan? Kemasan adalah sebuah bentuk dari desain kreatif yang dimana akan melakukan pengaitan dari berbagai macam bentuk dari struktur, material, warna, citra, tipografi, dan juga berbagai macam bentuk dari elemen desain dengan cara melakukan pembungkusan dari informasi produk sehingga produk tersebut akan dapat untuk dilakukan pemasaran. Pendapat tersebut didasari oleh Klimchuk dan Krasovek. Fungsi dari kemasan adalah sebagai berikut. Fungsi protektif. Berkaitan dengan keamanan dari produk, perbedaan pada iklim, prasarana transportasi, dan juga saluran distribusi yang akan terkena kepada pengemasan. Maka dari itu, pengemasan sangatlah penting untuk produk ini. Fungsi promosional. Untuk melakukan pengenalan dari produk dan menarik konsumen dari warna, ukuran, hingga tampilan dari produk yang dimasukkan ke dalam kemasan. Semakin kreatif produk tersebut, atau semakin kreatif kemasan tersebut, maka konsumen juga akan semakin tertarik untuk membeli produk tersebut. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara pengemasan produk tersebut. Yang pertama adalah plastik vakum atau vacuum bag. Kemasan plastik vakum atau vacuum bag atau pengemasan hampa udara adalah metode penyimpanan atau pengemasan suatu produk bisa berupa produk makanan yang ditunjukkan untuk dijual atau untuk penyimpanan dalam waktu yang lebih lama. Di bawah ini adalah contoh dari pengemasan menggunakan plastik vakum. Plastik vakum sangat mudah dijumpai di toko-toko plastik ya. Plastik vakum ini memiliki berbagai ukuran. Nah, di sini ada contoh nugget yang sudah dikemas dengan plastik vakum. Kemudian, kemasan yang berikutnya adalah tin wall atau food container. Tin wall atau food container merupakan kotak penyimpanan makanan berwarna bening yang biasa disimpan untuk berbagai makanan termasuk tipe yang mentah atau instan. Nah, di bawah ini adalah contoh dari gambar tin wall atau food container. Food container atau tin wall memiliki berbagai ukuran dan juga memiliki berbagai ketebalan bahan. Di sini adalah contoh nugget yang dikemas dengan bahan tin wall. Yang ketiga ada mika plastik. Plastik mika merupakan plastik dengan jenis PVC, polyvinyl chloride, yang umumnya dipergunakan di berbagai bidang.
Plastik Mika sendiri dalam kehidupan sehari-hari dipergunakan mulai dari kemasan pembungkus sampai dengan bahan baku pembuatan aksesoris seperti tas salah satunya. Nah, di materi kita ini, Mika ini digunakan sebagai pengemasan bahan makanan setengah jadi. Di bawah ini adalah contoh-contoh Mika dengan berbagai ukuran. Nah, di sampingnya adalah nugget yang dikemas dengan Mika. Mika sangatlah mudah untuk dicari karena Mika sering dipakai oleh pedagang-pedagang. Next, ini adalah resep membuat nugget ayam. Nah, ini referensi dari saya untuk kalian. Silahkan kalian catat atau kalian juga bisa mengambil referensi dari Google, dari YouTube, atau juga dari Cookpad ya. Di sana banyak sekali resep-resep untuk membuat olahan pangan setengah jadi. Tadi adalah resepnya, kemudian ini adalah cara membuatnya. Cara membuatnya ini juga bisa kalian catat, kalian juga bisa membuat nugget ataupun membuat jenis-jenis olahan pangan setengah jadi yang lain. Oke, let's jump to the activity time. Ini adalah saatnya kalian untuk praktek anak-anak. Di tugas kali ini, kalian membuat olahan makanan setengah jadi dari bahan perikanan dan peternakan. Tugas ini adalah tugas individu, tapi boleh dikerjakan secara berkelompok. Oke guys, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat, menambah pengalaman dan menambah ilmu kalian. Dan juga tetap semangat belajar ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.